Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dalam video ini, sambil kita mandikan ikan-ikan si cantik-cantik ini, aku akan berbagi sharing tentang manfaat tanaman hias di akuarium. Pada video kali ini, kita akan melihat lebih dekat tentang beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan tanaman air di akuarium. Ikan cupang wajib diperhatikan kesehatannya. Untuk itu, tentang kesehatan ikan ini, sahabat-sahabat perlu memahami siklus nitrogen dalam berbagai kondisi air. Amonia yang dihasilkan ketika siklus pada akuarium ini terjadi merupakan racun bagi ikan, tetapi berbeda bagi tanaman akuarium. Tanaman air atau tanaman aquascape mampu menyerap amonia secara mudah dan cepat, dan hal ini yang menjadi alasan mengapa menggunakan tanaman merupakan hal yang penting untuk ditambahkan pada hari pertama setup. Tanaman aquascape ini membantu siklus dan tanaman tumbuh sangat cepat selama periode ini, dan ini alasan utama mengapa tanaman air sangat bermanfaat bagi kehidupan di dalam akuarium. Yang kedua, tanaman air dapat membantu memberikan kontrol suhu. Tidak penting akuarium sahabat-sahabat semua dibantu dengan pencahayaan alami atau lampu listrik di atas akuarium, karena pencahayaan ini dapat meningkatkan suhu air. Dengan memiliki tanaman pada akuarium akan dapat mengurangi dampak keseluruhan peningkatan suhu akibat media pencahayaan tadi, sehingga memungkinkan mengurangi dampak yang lebih besar akibat fluktuasi suhu. Yang ketiga, tanaman air dapat membantu kehidupan ikan dan membuat perilaku yang lebih alami pada ikan atau hewan peliharaan lainnya. Hal ini sangat penting karena dua alasan yang berbeda. Pertama, ikan akan memiliki lebih banyak tempat untuk bersembunyi di lingkungan mereka, yang akan membuat mereka lebih nyaman dan mengurangi tingkat stres. Selain tanaman, batu dan kayu juga perlu ditambahkan karena hal ini sangat berguna ketika mereka perlu tempat untuk melarikan diri ketika ada ancaman berbahaya dari luar. Alasan kedua bahwa tanaman akuarium sangat berguna adalah bahwa tanaman air ini dapat membuat perilaku yang lebih alami pada ikan. Ikan tidak akan mendekati tanaman sintetis dengan cara yang sama yang dilakukan ikan terhadap tanaman hidup. Terhadap tanaman hidup, ikan lebih sering mendekati dan berinteraksi dengan tanaman air alami. Hal ini tidak hanya membuat ikan lebih nyaman, tapi ikan yang memiliki lingkungan yang lebih alami yang akan mendapatkan dampak kesehatan yang baik pada ikan. Yang keempat, sahabat-sahabat semua pasti sangat tahu bahwa akuarium sangat mudah kotor dan dibanjiri dengan berbagai bakteri, ganggang, dan flora. Itulah mengapa sangat penting untuk menumbuhkan tanaman aquascape di akuarium. Karena tanaman ini sangat membantu pertumbuhan lingkungan akuarium dan menjaga air bersih pada saat yang sama. Karena tanaman air ini berfungsi sebagai filter biologis yang baik. Tidak hanya akan hasil ini lingkungan yang sehat untuk ikan, tetapi juga memungkinkan untuk menghabiskan lebih sedikit waktu dalam perawatan akuarium. Bukan berarti tidak perlu mengganti air, justru sebaliknya. Ketika tanaman air ini tumbuh, tanaman akan menghasilkan limbah dan ini perlu dibersihkan dari akuarium. Jika sampah tak terlihat ini tidak dibersihkan, akan berubah menjadi nutrisi yang menjadi makanan empuk bagi alga atau ganggang. Pasti dari sahabat-sahabat semua banyak yang menanyakan, mengapa sih memakai tanaman hias hidup atau tanaman hias plastik? Nah, pikirkan
Tanaman tersebut seperti pohon-pohon bawah laut di suatu ekosistem perairan. Selain dekorasi alami, tanaman menyediakan fungsi penting untuk akuarium juga. Dalam aquascape, alih-alih mencoba untuk menjaga ikan senang, fokus bergeser untuk menjaga tanaman bahagia. Jika tanaman bahagia dan berkembang, ikan juga akan berkembang. Pada awalnya sih orang memiliki akuarium untuk menikmati keindahan ikannya saja. Tetapi makin kesini akuarium yang cuma diisi ikan saja merasa kurang lengkap ya. Tak hanya ikan, akuarium dapat lebih prima bila diisi tanaman air atau benda-benda lain yang kerap ada di dalam perairan. Ya seperti bebatuan atau hiasan yang sudah dalam bentukan patung kecil atau lainnya yang bisa kalian beli di toko-toko ikan atau souvenir-souvenir di all shop tentang ikan. Tak hanya menambah keindahan, tanaman air bisa juga berperan untuk menyerap kotoran ikan serta kotoran lembut yang melayang-layang di air. Lantaran kotorannya terserap, kejernihan air akuarium dapat dipertahankan dalam periode yang sangat lama. Airnya tidak cepat menghijau, serta pH-nya relatif stabil. Selain itu, akuarium yang ada tanaman airnya berkesan alami. Di sela-sela tanaman air itulah ikan bisa melacak makanan tambahan berbentuk ganggang yang melekat pada tanaman. Tanaman itu juga bisa dipakai sebagai area menyimpan telur bila ikannya berpijah. Tanaman air juga sebagai area persembunyian ikan-ikan kecil dari kejaran ikan besar, serta juga area berlindung paling ideal untuk ikan dari sengatan cahaya yang terlampau tajam bila lampunya terlalu panas. Alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat semua dalam menentukan tanaman, baiknya sesuai dengan ukuran akuarium serta ikan yang dipelihara di dalamnya. Penempatannya juga mesti pas serta diperhitungkan ya sebaik-baiknya supaya dapat memberikan faedah yang optimal baik sebagai hiasan ataupun dalam pengelolaan akuariumnya. Selesai. Akhirnya selesai juga penjelasannya dan selesai juga memandikan ikannya. Cantik-cantik tidak sahabat-sahabat semuanya? Ini si ikan plakat dan ikan krontel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.